Guys, sekarang kita saatnya untuk menyantap nasi goreng ala Frate. Bu, ini udah jadi nasi gorengnya. Nih, silakan kita coba. Eits, jangan dulu kita sebelum makan, kita harus. Oke, Frate deh yang pimpin doa deh. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku. Mari kita makan. Silakan Mari. coba. Saya tuh udah penasaran. Pakai ayamnya dong. Iya dong, harus ada ayamnya. Ini petenya juga yang banyak ya. Siap. Aku mau coba. Sekarang saya juga ambil. Gimana Iya. rasanya coba? Enak. Bener nih. Ini Frate pasti sering buat Cuman di sini aja. Tapi enak loh, Frate. Enak banget. Waduh, terima kasih banyak ini masakannya. Oke, terima kasih guys. Ini ceritanya Enak ini banget. supaya ini kita coba ya. Sekarang saya coba ya guys. Ini harus ada petenya dikit dong. Nih, coba nih ada petenya nih yang hijau-hijaunya ya. Enak kan? Rasanya itu semeriwi begitu. Sambil makan ya, ntar lagi ngobrol-ngobrol santai. Oh iya, belum dikenalin ke guysnya dulu. Dia sini pakai nanas guys. Nah. Supaya enak ya. Gimana? Frate bilang waktu SMP pernah pecahin kaca. Hmm. Nah, terus suruh digantung. Katanya, jangan ditiru. Hmm. Nah, waktu di pasturan atau waktu sekolah jadi Frate gitu ya. Nakalnya beda dong pasti. Apa nggak nakal? Nakal dong. Wow. Namanya juga Kok pakai masih dong? anak muda harus nakal. Kalau nggak nakal itu bukan anak muda. Iya, nakalnya waktu itu saya tipu pastor. Pastor aja ditipu guys, ya. Apalagi uskup nanti. Saya harus ikut misa pagi jam 5:30 harus sudah ada di kapel dan harus bangun itu jam 5. Lalu kalau mereka yang bertugas mereka harus bangun lebih awal. Itu saya piket awal. Dan karena malamnya itu saya begadang, saya telat bangun. Kan ditanya sama romonya habis misa kan, "Paul di mana?" "Kamar pastor." "Kenapa dia?" Saya bilang begini, "Pastor, saya sakit." Padahal saya nggak sakit. Saya pura-pura sakit waktu itu guys. Pastornya percaya karena saya juga jadi tukang tipu. Setelah sudah bertekad bulat untuk masuk untuk belajar menjadi romo, keluarga gimana anggapannya keluarga ini? Saya itu ya, saya ditantang untuk meyakinkan orang tua saya. Kalau setiap pulang cuti atau telepon gitu kan, saya selalu menceritakan pengalaman saya yang bahagia di sini. Walaupun kadang-kadang bagi saya pribadi sulit untuk saya lakukan. Misalnya kan harus rajin belajar, itu harus rajin baca, lalu disiplin waktu, disiplin apa dan sebagainya. Memang ada beratnya, tapi saya menceritakan kepada orang tua saya itu hal-hal yang membuat saya bisa berjuang melewati tantangan itu. Dan itu mereka bangga, mereka sangat bangga dengan saya dan hingga akhirnya sampai sekarang kalau saya cuti itu mereka mengatakan kami selalu mendukung. Itu panggilan Tuhan ya. Tadi kan asalnya kan dari Sumatera Utara, terus mau ambilnya ordonya yang ada di Bandung ya. Jauh ya? Jauh banget. Jauh banget ya. Kenapa sih bisa pilih di situ? Ceritanya itu panjang. Oke, Tapi jangan panjang-panjang ya. panjang-panjang. Pendek aja. Jadi ceritanya itu dulu di paroki tempat saya tinggal itu hanya pastor OSC yang berkarya. Paroki Nias Barat dipegang oleh pastor OSC. Karena saya dari Nias Barat, yang saya kenal OSC dong. Jadi makanya saya milih OSC. Memang waktu itu saya pernah ditawarin untuk masuk kongregasi lain. Misalnya Jesuit pernah, SVD pernah, Rojo pernah. Tapi saya memilih OSC. Mengapa? Karena OSC saya merasa OSC itu paling baik pada saya. Ketika saya SMA, mereka suka bantu saya dalam hal pelajaran, dalam hal materi juga, finansial. OSC membantu saya dan refleksi saya begini, OSC kan udah baik kepada saya. Masa saya nggak bisa berbuat baik kepada mereka, berbalas budi? Gitu. Makanya saya sampai sekarang memilih OSC. Tapi nggak nyesel kan? Enggak dong. Enggak ya? Karena bagi saya itu kalau misalnya saya nanti udah jadi imam dan bisa menjadi imam selamanya di OSC, saya sudah melunasi utang-utang saya kepada OSC. Begitu. Oke, karena kan minggu panggilan nih. Oh iya, benar. Sama saya makanya istimewa ini karena kan kita minggu ini kan minggu panggilan. Pasti banyak anak-anak muda yang lain yang mungkin juga punya panggilan tapi masih samar-samar nih. Atau mungkin ada orang tuanya yang yaudah jangan dulu deh gitu ya. Kira-kira menurut Frate gimana Pak? Kalau saya, kamu yang mau jadi pastor dan terhalang oleh sesuatu, jangan pernah lari. Karena
kalaupun kamu lari, kamu sia-sia. Suatu saat kamu akan ditemukan oleh Tuhan dan kamu akan menjadi frater Kita kemudian jadi romo gitu ya, lamanya. selamanya. Pekan orang tua kan tadi penting tuh, waktu kecil bawa ke gereja gitu kan. Seberapa besar sih sebenarnya pengaruh orang tua supaya anak itu mengambil atau tidak mengambil jalur ini? Kalau bagi saya sih, orang tua itu dalam hal mengizinkan atau tidak mengizinkan anaknya menjadi imam. Satu hal yang saya pesankan untuk orang tua, mengizinkan anak menjadi pastor atau menjadi suster itu adalah cara orang tua mendidik iman anak. Itu salah satu cara. Kan di dalam kanonik ya, orang tua mendidik anak dalam apa? Ajaran Katolik, iman Katolik di sekolah Katolik gitu kan. Dan salah satu lainnya adalah mengizinkan anak menjadi pastor atau suster. Karena bagaimanapun kalau anaknya udah dipanggil Tuhan menjadi pastor atau menjadi suster, anaknya itu nggak bisa lari kemana-mana, tetap ditemukan oleh Tuhan. Saya pengen tahu step dari sekolah, terus SMP kah, SMA kah, masuknya gimana? Oh gitu, mestinya harus lulus SMA ya. Kalau nggak ada lulus SMA, nggak bisa melamar ke seminari. Jadi dulu itu saya setelah lulus SMA, langsung melamar ke OSC, masuk ke novisiat Bandung. Setelah novisiat 2 tahun, masuk masa skolastikat. Skolastikat artinya itu frater yang bersangkutan memulai studi, belajar di kampus, dan studinya tidak main-main guys. Studinya itu studi filsafat, dan bagi saya itu paling berat. Dulu saya nggak sampai pikir bahwa saya akan belajar filsafat, karena itu tidak pernah saya dengar, sampai sekarang juga tidak saya gemari. Tapi karena saya dituntut harus belajar filsafat, makanya saya belajar filsafat. Ya kalau dijalani dengan baik pasti bisa. Sekarang saya bisa melewatinya, buktinya begitu. Lalu setelah masuk skolastikat, lalu setelah lulus S1 akan masuk ke tahap orientasi pastoral. Jadi frater itu ditempatkan di suatu paroki untuk menjalani masa pastoral, mengenal pastoral, mengenal cara hidup pastor di paroki, mengenal karya-karya pastor di paroki dan lain sebagainya. Dan setelah pulang dari sana, nanti akan melanjut studi S2 lagi, S2 teologi, dan biasanya kita OSC itu di Bandung, Universitas Parahyangan di Jalan Nias. Lalu setelah kuliah teologi 2 tahun, baru nanti dilanjutkan dengan masa tahun orientasi, tahun diakonat disebutnya ya. Mempersiapkan diri untuk menjadi diakon. Baru setelah itu, sebelum masuk tahun orientasi diakonat itu udah harus kalau kekal, mengikrarkan kalau kekal artinya sah jadi biarawan OSC. Baru setelah itu baru masuk ke tahap orientasi diakonat. Setelah diakonat masuk ke dihabiskan jadi diakon. 6 bulan setelah itu baru dihabiskan jadi pastor. Jadi kalau dihitung-hitung guys, kurang lebih 10 sampai 11 tahun kita di OSC baru bisa menjadi pastor. Itu pendidikan bisa. Berarti nggak main-main dong ya? Nggak main-main. Tapi di dalam biara bisa main-main kan? Bisa lah. Ada terus dah? Enggak. Jadi ngapain? Ini saya heran ya sama orang-orang di sini. Kenapa nggak tahu? Mereka itu pikir kalau di biara itu berdoa terus ya. Padahal nggak seperti itu guys. Coba gimana dong? Itu di biara itu kita ada olahraga, terus rekreasi nonton film, terus kreasi main kartu juga ada, main musik juga ada, belajar vokal apa? Latihan kor. Oh ya? Iya, kita hari Selasa, hari Sabtu latihan kor. Di kapel kita ngisi kor di sana. Jadi suara-suara para frater OSC itu bagus-bagus. Kalau nggak percaya lihat di YouTube Kor Dosen Suci, itu bagus-bagus. Lalu setelah itu ada juga ya tentulah ya kuliah ya ke kampus. Juga ada disebut namanya ambulatio. Ambulatio itu saatnya ketika frater itu keluar biara, jalan-jalan misalnya, nongkrong di warung kopi atau main ke mall dan sebagainya, tapi sesuai dengan syaratnya harus pulang tepat pada waktunya. Kalau nggak pulang tepat pada waktunya, bisa dihukum. Hukumannya apa dong? Hukumannya disuruh cuci piring 1 minggu. Bener guys, saya pernah sekali. Itu galak-galak nggak sih? Itu. Pastornya galak-galak kasih tempat-tempat main. Ini kan masih frater, galakin aja gitu nggak? Enggak sih, tergantung penilaian orang sih ya. Bayangin kalau misalnya ibaratnya itu seorang anak kepada orang tuanya. Tergantung dianya yang melihat kan, orang tuanya itu galak atau enggak. Begitu juga kita di frater. Para pastor itu semuanya baik. Tapi kalau misalnya fraternya nakal, ya pasti digalakin dong. Kayak orang tua kepada anaknya kan. Ya begitu, supaya anaknya dididik. Gitu. Supaya frater dididik, maka frater juga diberi hukuman, dimarahin dan diomelin. Tapi itu mah jarang kali ya. Oh, kan gitu. lebih senang fun-funnya dong di biara, kan nggak serius terus kayak cerita tadi kan. Nggak Iya. menyeramkan kan? Enggak sama sekali enggak ada. Berarti tidak ada halangan buat anak-anak yang dipanggil untuk datang kepada dia. Iya. Iya. Oke.
Saya senang loh ngobrol-ngobrol dalam minggu panggilan ini sama Frater, sambil masak, sambil Wow. makan. Bukan cuman singkatan. Saya belajar singkatan. Pete. Perasaan terluka. Perasaan Minyak minyak. milik aku selamanya. Oke, teman-teman. Semoga dengan obrolan santai dan masak-masak kita hari ini, teman-teman semua yang merasa terpanggil boleh tetap bertekad bulat untuk terus berjalan di jalan Tuhan. Betul, Frater? Betul banget. Betul ya. Terima kasih untuk waktunya sudah menikmati hari ini bersama dengan Frater Paul. Frater Paul. Iya, Paul. Paul. Paul panggilannya. Iya, Paul. Paul. Ya. Oke, Frater Paul. Gak terasa sehari udah lewat, udah kenyang, udah makanannya udah habis di piring saya, ya. Dan selamat menikmati minggu panggilan. Semoga bibit-bibit yang sudah sudah tersebar nanti tetap tumbuh, dan yang merasa terpanggil tetap mempunyai tekad yang bulat seperti Frater Paul yang walaupun awalnya orang tuanya rada berat tapi sekarang sudah menjadi legowo. Iya, betul, legowo. Legowo ya. Semoga Frater lancar sampai menjadi romo Iya. selama-lamanya. Selamat menikmati. Apa? Dalam 6 minggu. Apa? Jual. Siapa tahu itu Ya, gaya. Selamat mengikuti misa panggilan, bukan misa panggilan.